Halo Pace-Mace teman pemilih, selamat datang di podcast perdana KPU Kabupaten Manokwari. Podcast ini kedepannya nanti akan membahas hal-hal yang berkaitan tentang kepemiluan, baik secara nasional maupun secara khusus di KPU Kabupaten Manokwari. Dan untuk podcast kami yang perdana kali ini, tentu saja kami menghadirkan bintang tamu yang spesial juga. Langsung saja kita sapa di sini, Bapak Ketua KPU Kabupaten Manokwari, Bapak Abdul Muin Salewe. Halo Bapak. Halo, Bapak Ketua apa kabar? kabar baik. Bapak, sebelum kita lanjut dalam pembahasan kita nantinya, saya mau minta tanggapannya Bapak dulu nih. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya podcast dari KPU Kabupaten Manokwari, mengingat Bapak ini merupakan podcast perdana dan Bapak merupakan tamu pertama yang hadir bersama kami di sini. Bagaimana tanggapan Bapak? Sebenarnya kalau jadikan tamu sebenarnya tuan rumah juga. Iya benar. Tapi pada prinsipnya podcast ini kan kedepannya yang penting itu bagaimana dia bisa berlangsung secara reguler, sehingga misalnya kedepannya kalau saat ini mungkin kita dalam keadaan off air, mungkin kedepannya kita coba buka atau teman-teman yang mengelola podcast ini dibuat dalam bentuk on air, sehingga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan langsung dari Pace-Mace teman pemilih yang bisa langsung dijawab. Ini menjadi suatu hal yang menarik mungkin pada kedepannya ya, sehingga mungkin kita buka ada hotline atau kita mungkin ada buka WA media sosial, dalam konteks ini mungkin WA yang bisa mereka hubungi sewaktu-waktu atau telepon, sehingga mereka bisa menyampaikan secara langsung bagaimana sih hal-hal yang mungkin pada saat kita sampaikan menjadi tentang hal-hal kepemiluan, mereka bisa bertanya langsung, sehingga mungkin narasumbernya juga bisa langsung menyampaikan. Kalau memang tidak narasumbernya, mungkin dari host sendiri bisa menyampaikan tahapan apa sih atau kegiatan kepemiluan apa sih yang sedang ada di Manokwari. Baik Bapak, sebelum kita lanjut lagi nih Bapak, mungkin Bapak bisa bercerita sedikit mengenai karirnya Bapak dalam lembaga KPU, khususnya sebagai penyelenggara pemilu, supaya mungkin Pace-Mace teman pemilih ini jauh lebih mengenal Bapak lagi. Jadi untuk kepemiluan sendiri, kalau untuk berkecimpung langsung sebagai penyelenggara itu sejak dari tahun 2013, mengikuti seleksi dari 2013 menjadi anggota divisi teknis, kemudian mengikuti seleksi lagi tahun 2018, terpilih lagi, dan sekarang menduduki sebagai jabatan ketua. Tapi sebelum itu untuk persoalan kepemiluan saya sudah terlibat dengan beberapa NGO dulu sebelumnya, misalnya kita mengawasi pemilu tahun 99, itu sebelumnya sudah kita kemudian saya turun, sebelumnya saya berprofesi sebagai jurnalis, juga meliput hal-hal terkait dengan kepemiluan, sehingga untuk hal-hal terkait dengan kepemiluan paling tidak saya sudah punya ada basicnya Bapak sudah kuasai. Oke, baik Pace-Mace teman pemilih, mungkin kita langsung saja. Mungkin hari ini Bapak Ketua akan membahas sekarang ini kan lagi panas-panasnya di kalangan masyarakat, yaitu mengenai pemilu serentak yang sudah dijadwalkan atau sudah ditetapkan tanggalnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti. Nah, kira-kira apa sih Bapak yang sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari sekarang untuk menuju ke pemilu tahun 2024 nanti? Jadi memang kalau KPU Kabupaten Manokwari, dan mungkin banyak Pace-Mace teman pemilih banyak yang melihat sepi-sepi saja nih kantornya, adem-adem aja, tidak ada kegiatan. Sebenarnya KPU Manokwari sendiri setiap bulannya KPU Kabupaten Manokwari ada namanya pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan.
Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini kami melibatkan setiap bulannya kita mencari data-data yang terupdate di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari. Nah, dalam perjalanannya setiap per triwulan kami mengundang stakeholder, apakah itu dari pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya yang nanti akan sangat berkepentingan dengan KPU, misalnya kita mengundang kepolisian, kita mengundang TNI, kita mengundang Disduk Capil sendiri, kita mengundang Badan Pemberdayaan Kampung, kita mengundang Bawaslu sebagai rekan penyelenggara kami. Kenapa kami mengundang itu? Karena terkait dengan update data terbaru. Misalnya semula mungkin saudara-saudara kita, adik-adik kita, teman-teman pemilih ini ada yang waktu SMA kan masih bisa memilih misalnya. Tapi ternyata dalam waktu kita lihat dalam 1-2 bulan terakhir ini ternyata mereka sudah berubah status karena mereka sudah diangkat atau terpilih menjadi anggota TNI, anggota Polri. Nah, otomatis secara undang-undang regulasi apabila yang sudah menjadi anggota TNI dan Polri kan jelas tidak bisa menjadi atau tidak bisa menjadi pemilih atau bisa masuk dalam DPT, sehingga itu harus kita koreksi kembali terkait dengan status mereka, apakah karena status sudah sebagai anggota TNI maupun Polri. Baik Bapak. Mungkin ada nih Bapak pace-mace teman pemilih yang belum tahu apa sih itu Bapak DPT berkelanjutan. Ini kadang-kadang ini kenapa kita melakukan pemutakhiran daftar pemilih keberkelanjutan dari sekarang. Jadi gini, kita mengupdate data-data ini, kita bekerja sama dengan Disduk Capil. Jadi data-data pemilih kita, DPT kita yang terakhir, misalnya di KPU Kabupaten Manokwari terakhirnya waktu kita melaksanakan pemilu kada, datanya berapa sih? Yang terakhirnya 138.000 misalnya. Nah, ternyata dalam perjalanan setiap bulan itu kan ada orang yang pertama ada yang meninggal, ada yang pindah domisili, ya kan? Ada yang tadi yang dari semula dia bisa memilih tapi ternyata sudah berganti status dia menjadi TNI Polri. Nah, tapi jangan lupa ada juga yang misalnya secara undang-undang belum mencapai 17 tahun tapi ternyata dia sudah menikah. Nah, itu kan harus kita diupdate. Kita update bahwa mereka untuk masuk sebagai daftar pemilih. Oke, baik. Selanjutnya Bapak, tadi kan kalau kita bahas soal DPT berarti itu berkaitan dengan pemilih. Mungkin ini juga banyak pace-mace teman pemilih di rumah yang atau pemilih pemula mungkin yang belum tahu apa sih Bapak kriteria untuk menjadi seorang pemilih. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang pemilih itu nggak terlalu sulit-sulit amat, ya kan? Yang penting punya EKTP gitu. Nggak terlalu sulit-sulit amat, yang penting punya EKTP. Persoalannya kadang-kadang, ini kan kadang-kadang, tidak semua. Kadang-kadang banyak yang biasanya tuh kalau belum punya EKTP ada yang bilang yang penting saya kan sudah lama tinggal di Manokwari. Saya punya umur sudah 17 tahun. Harusnya saya bisa masuk dalam DPT. Tapi kan sebenarnya demi tertibnya administrasi dan sesuai juga dengan regulasi bahwa yang bisa menggunakan hak pilih adalah minimal berumur 17 tahun atau yang sudah pernah menikah dan memiliki EKTP. Sehingga memudahkan teman pemilih, pace-mace teman pemilih khususnya teman-teman pemilih yang masih muda ini yang untuk menyalurkan hak pilihnya, bahwa kan banyak ini kalau kita sudah yang penting saya sudah lama di Manokwari, saya sudah besar sini orang kenal saya, tapi kan langsung belum tentu ke TPS. Bisa datang ke TPS karena ini semua terkait dengan nanti kalau kita berbicara secara keseluruhan kepemiluan, ini terkait juga dengan bagaimana kita mencetak logistik daripada menjelang pemilu, karena belum tentu bukan berarti kalau saya sudah lama di situ menetap di Manokwari, jelas lahir besar Manokwari tapi kan ini surat suara ini kan tidak mengenal lahir besarnya, surat suara, Bapak, tinta. Ini yang belum banyak diketahui. Ini harus disesuaikan dengan jumlah pemilih di tempat tersebut, atau kita bilang kalau bahasa yang seringnya di TPS tersebut. Tujuan dari DPT itu berarti sendiri ya Bapak ya. Balik lagi nih Bapak tadi mengenai syarat menjadi pemilih itu kan berarti yang tadi Bapak bilang sudah menikah. Nah, kalau misal dan 17 tahun punya KTP, kemudian warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya nih ini sering menjadi masalah kalau misalnya
dia sudah menikah tapi belum berumur 17 tahun. Bagaimana itu Bapak? Sudah bisa cakap menjadi pemilih atau Nah, kalau dia belum menikah, sudah sudah menikah menikah, tapi usianya belum 17 Nah, tahun? secara undang-undang, secara regulasi, walaupun belum mencapai 17 tahun, tapi sudah pernah menikah. Oh iya. Nah, sudah menikah atau sudah pernah menikah, dia bisa terdaftar dan bisa karena itu sudah mempunyai hak untuk hak memilih. pemilih, Nah, ya. setelah dia terkadang memang kalau kita lihat di Manokwari, terkadang di beberapa daerah, di beberapa distrik mungkin ada yang saudara-saudara kita ini ada yang belum mencapai 17 tahun tapi sudah menikah. Iya, nah, sudah berkeluarga. Tetapi pada prinsipnya adalah kita upayakan melakukan kita mungkin dalam hal sosialisasi kepada pemerintah daerah, dalam konteks ini mungkin di distriknya atau di kelurahannya, di kampungnya, bagaimana mendata orang saudara-saudara kita ini supaya paling tidak setelah mereka menikah mereka juga punya EKTP yang akan bisa kita data untuk menjadi teman pemilih atau pemilih kita nanti di TPS. Nah, perlu diketahui bahwa daftar pemilih tetap kita DPT kita ini sebenarnya kan selain untuk mendata teman-teman pemilih macam-macam teman pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya, ini juga menjadi dasar bagaimana kita akan menentukan daerah pemilihan kita. Daerah pemilihan di Manokwari itu jumlahnya berapa, terus jumlah kursi. Ini kan kita menentukan ini, misalnya jumlah penduduk di Manokwari ada berapa. Nah, kemudian kita bagi nanti untuk di DPT daerah pemilihan disesuaikan dengan masing-masing di daerah pemilihan. Jadi DPT ini sangat penting. Iya, jadi peran pemilih ini dalam DPT ini sangat penting. Bukan hanya untuk hari H datang ke TPS, tapi kita mulai dari perencanaan bagaimana kita membentuk daerah pemilihan. Setelah kita membentuk daerah pemilihan, kita mempersiapkan lagi logistik dalam hal ini surat suara dan seterusnya, sehingga mempermudah mungkin nanti penyelenggara di tingkat bawah, KPU misalnya, di teman-teman di TPS, teman-teman di PPD, di KPPS, paling ujung tombak kita KPPS itu juga sudah lebih tahu dan lebih paham bahwa ternyata orang-orang ini sih yang akan memilih, akan menggunakan hak pilihnya. Lanjut lagi nih Bapak, berkaitan sama orang yang sudah meninggal. Ini kan sering menjadi masalah di masyarakat. Kenapa sih Bapak orang-orang yang sudah meninggal itu kok pada saat hari H pemilihan namanya masih ada? Kira-kira itu letak kesalahannya mengapa sampai bisa terjadi demikian? Ini memang paling sering ini. Kalau hari H itu biasanya atau menjelang hari H itu KPU mengeluarkan DPT untuk ditempelkan di TPS. Itu kan banyak yang bilang ini ada pemilih siluman ini, ada yang sudah meninggal 3-4 tahun lalu atau kadang ini. Nah, perlu diketahui bahwa kita mengupdate atau mengeluarkan DPT itu biasanya kan 3 bulan atau 2 bulan menjelang hari H. Kemudian ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin duluan dipanggil oleh Sang Pencipta. Berpulang. Nah, tetapi data ini kan sudah ada nih. Sebelumnya sudah ada. Sudah masuk. Iya benar Bapak ya. Kita nggak mungkin langsung menghapus karena itu akan berkaitan dengan juga yang tadi, kalau seandainya sudah ditulis misalnya di TPS tertentu, satu TPS TPS 1 ada 100 orang, berarti akan ada 100 surat suara di situ ditambah 2,5%, berarti sekitar 102 surat suara. Nah, kok bisa masih muncul nih, tapi ini tahun depannya masih muncul. Nah, ini kadang-kadang kita tidak bisa mencari siapa salah siapa benar, tetapi rata-rata apabila keluarga kita, misalnya ada banyak yang ada keluarga yang meninggal, tidak melaporkan ini ke Disduk Capil. Pada saat tidak melaporkan ini kan harusnya kan dibuat akta kematian. Yang dikeluarkan akta kematian. Nah, kalau akta kematian ini sudah dikeluarkan, otomatis data yang bersangkutan yang sudah meninggal ini akan dihapus dari data kependudukan, sehingga tidak muncul lagi pada saat kita jadi kadang-kadang mereka berpikir KPU ini kenapa sih orang meninggal masih masuk lagi namanya masih ada padahal ini data-data ini sebenarnya kalau mereka secara kita tertib administrasi. Nah, kadang-kadang saudara-saudara kita yang membuat akta kematian ini kan mohon maaf ini misalnya itu kan kalau tidak terlalu punya kepentingan soal akta kematian, biasanya mereka menomorduakan atau menomortigakan gitu. Tapi kalau yang sebenarnya akta kematian ini dibutuhkan misalnya untuk biasanya kalau PNS yang terkait dengan nanti kan mungkin urusan pensiun dan itu hak itu kan mereka mengurus. Nah, otomatis pada saat mengurus akta kematian, data-data itu bisa langsung di Dinas Disduk Capil akan menghilangkan data itu. Nah, otomatis data nanti yang berikut
yang akan diserahkan kepada KPU yang seperti yang tadi disampaikan pemutakhiran data keberlanjutan ini, otomatis data itu akan dengan sendirinya hilang. Nah, terkadang data-data ini kan banyak, mohon maaf gitu kan, kadang-kadang pada saat kita pendataan pemutakhiran daftar pemilih yang nanti mungkin kita menggunakan Pantarli atau kan biasanya kan Pantarli yang diturun ke lapangan. Nah, ini kadang-kadang benar dia tahu, tapi kadang dia mau menghilangkan dia juga ragu-ragu, takut jangan sampai salah karena begini. Kita contohkan di satu TPS, kadang-kadang kita di Indonesia Timur ini kan ada yang nama anak dengan nama cucu tete dengan cucu itu bisa kadang sama. Nah, kadang yang meninggal mungkin cucunya kalau dicoret ternyata yang dicoret ini kan jadi persoalan. Nah, sehingga hal-hal begini kadang kita ditemui karena akan sering ditemui sehingga kadang-kadang petugas kita ini daripada nanti jadi takut salah di kemudian hari, mendingan mereka tidak menghapus. Ya sudah. Tapi pada prinsipnya mereka tahu. Ini yang kita harapkan juga kepada teman-teman Pace-Mace, teman pemilih sebenarnya. Kalau saya lebih awal, misalnya ada keluarga yang meninggal, segera melapor akta kematian. Karena saya yakin juga akta kematian ini juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Iya benar. Iya, karena kebanyakan masyarakat fokusnya akte kelahiran, tapi tidak fokus ke akta kematian. Padahal akta kematian ini juga bagian daripada administrasi kependudukan. Meski kadang-kadang kan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan ini, kadang-kadang kan ya itu administrasi kependudukan tapi mungkin juga terkait dengan ahli waris ini kan juga kan nanti tapi kita berbicara ke arah sana. Tapi kalau pada konteksnya di kepemiluan, hal ini untuk menghilangkan mereka punya nama dalam data yang akan mereka serahkan kepada kami. Karena kalau data itu masih diserahkan kepada kami tidak bisa serta-merta langsung mencoret, karena untuk bisa mencoret itu yang punya hak mencoret dari data kependudukan adalah Dirjen Kemendagri, dalam Dirjen Kependudukan. Iya, Bapak. Baik, oke. Semoga ini dari pembahasan Bapak tadi Pace-Mace teman pemilih jadi paham, karena itu merupakan masalah yang hampir setiap kali dilaksanakan pemilu selalu menjadi pertanyaan kan. Oke, selanjutnya Bapak, untuk kedepannya nih kira-kira KPU Kabupaten Manokwari akan mengerjakan apa Bapak selain yang DPT ini? Ya, jadi memang kita kan masih menunggu nih tahapan kita ini sebenarnya mau jalan sesuai dengan regulasi yang kita akan mulai sekitar 14 Juni 2022. Tahun ini ya tahun ini kita akan sudah mulai, tapi kita masih menunggu peraturan KPU yang terbaru terkait dengan jadwal, program dan tahapan. Nah, ini apabila dia sudah keluar kita akan bisa mengetahui. Yang pertama nih apa sih? Yang pertama sekali adalah bagaimana kita produk-produk hukum, kita akan secara PKPU itu akan dikeluarkan. Kemudian tentu mungkin kita akan bahas lebih ke depannya karena ini kepentingannya sudah mengarah ke nanti mulai kita masukkan verifikasi partai politik. Lagi seru lagi kan mulai masuk dalam verifikasi partai politik. Nah, bahwa sekarang ini saja informasi yang kami terima bahwa sudah lebih dari 76 partai politik yang terdaftar di Kemenkumham. Ini itu yang terdaftar, belum terverifikasi. Nah, nanti jelas untuk bisa mengikuti pemilu tahun 2024 itu akan ada verifikasi. Nah, verifikasinya di KPU terkait dengan bagaimana partai politik tertentu yang bisa mengikuti konstelasi politik nanti di 2024. Artinya syarat-syaratnya ada secara undang-undang, memenuhi syarat. Nah, kalau memenuhi syarat ya berarti bisa mengikuti pemilu tahun 2024. Jadi setelah yang awal sekali produk hukum, kemudian kita akan melihat verifikasi verifikasi partai politik. Pada saat kita mau verifikasi partai politik, kita akan membentuk lagi badan ad hoc khususnya PPD, PPS dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita mulai membentuk lagi bagaimana kita akan membentuk daerah pemilihan. Daerah dapil. Nah, daerah pemilihan di Manokwari apakah bertambah jumlah kursinya atau berkurang jumlah kursinya. Nah, kita lihat lagi jumlah penduduk Manokwari. Nah, ini jadi berkesinambungan mulai akan padat setelah peraturan KPU terkait dengan program, jadwal dan tahapan ini akan dikeluarkan. Oke, baik Bapak. Nah, Bapak, terakhir Bapak. Apa lagi itu? Selama Bapak mengemban tugas sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Manokwari, pasti Bapak punya pengalaman yang luar biasa. Mau pengalaman
baikkah atau buruk? Mungkin Bapak bisa membagikan pengalaman itu buat Pace-Mace teman pemilih di rumah. Kalau semuanya baik sih, nggak ada Oh, yang puji Tuhan baik. nggak ada yang buruk. Mesti ada yang buruk, tapi kelihatannya semua baik sih. Semua Semua baik-baik. baik. Buktinya Iya. kalau seandainya tidak baik, Iya. kita nggak punya parlemen, kita nggak Oh punya iya. maksudnya legislatif yang ada sekarang ini, Iya. berarti kan baik-baik saja. Iya. Kemudian kita punya eh, bupati yang terpilih Iya. baik-baik saja, aman-aman saja. Berarti kondusivitas kita di Di KPU sini. Manokwari atau di Mm-mm. khususnya di Kabupaten Manokwari kan aman-aman, Baik. berarti baik-baik saja. Mm-mm. Kalaupun ada misalnya itu kan riak-riak kecil biasanya Iya. kan terjadi biasanya, wah di TPS ini Iya, ribut karena pengalaman nama saya pribadi, tidak iya. ada gitu kan. Ada Tapi tidak Bapak? itu kan sering Iya. terjadi. Cuma banyak yang tidak paham bahwa ternyata Mm. di peraturan kita kan di KPU itu kan ada, kalaupun nama tidak terdaftar bisa Bisa menggunakan ektp, tapi Oh iya, waktunya kan di atas jam jam 12. Nah ini kan 12. riak-riak yang biasanya terjadi, tapi biasanya tuh Iya. teman-teman di KPPS penyelenggara di tingkat bawah itu sudah bisa menyelesaikan. Jadi pada prinsipnya kalau yang terjadi terlalu yang terjadi hal Bagaimana? yang luar biasa yang buruk tidak Tidak. ada. Buktinya kan kita melihat, Iya. artinya kalau tidak terjadi misalnya kalau mungkin di tempat lain, tetapi kalau di Iya. Manokwari pelaksanaan pergantian kepemimpinan di Manokwari, suksesi di parlemen, Iya. suksesi di DPR berjalan dengan mulus, pergantian ada, Mm. DPR berjalan dengan pada saat pileg, kemudian suksesi kepemimpinan di pilkada berjalan dengan normal, Ah, tidak ada iya. riak-riak. Tentu saja pasti ada yang bilang pasti akan isu-isu itu selalu baik, tapi Selalu, pada iya. prinsipnya ada sama sekali. Dan Jadi sejauh ini Manokwari baik-baik. aman saja. Oke, baik Bapak Ketua. Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Ketua Terima kasih juga. karena sudah menyempatkan waktu bahkan berbagi informasi bersama kami dalam podcast kali ini. Semoga Bapak selalu diberkati dalam menjalankan Amin. tugas ke depannya dan semoga Bapak masih mau mampir lagi dalam podcast ini. Selanjutnya saya mau mengucapkan terima kasih juga buat Pace-Mace teman pemilih yang sudah mengikuti podcast ini dari awal. Kemudian selanjutnya kami berbincang-bincang dengan Bapak Ketua dan di penghujung podcast ini saya juga mau mengingatkan buat Pace-Mace teman pemilih. Semoga mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan mungkin jangan lupa bisa minta kesediaannya Bapak juga mungkin untuk jangan lupa subscribe, like dan komen. Mungkin Bapak bisa bilang jangan lupa subscribe YouTube KPU. Kabupaten Manokwari. Nah, Nah, kemudian karena ini perdana, kami juga mungkin ya, berharap mungkin ada saran kritikan yang ya, membangun ya benar. untuk kita semua, paling tidak ke depannya Ya, mungkin kita tidak hanya dari host saja yang Iya. menampilkan isu-isu apa, mungkin dari dari ada masukan dari teman Pace-Mace teman teman, pemilih iya, apa mau sih, bahas apa mau lagi? bahas apa untuk ke podcast ke depannya. Ya, oke. Ya, oke. Sekian dan ya, sebelum menutup podcast ini jangan lupa juga @Facebook KPU Kabupaten Manokwari, kemudian follow akun Instagram KPU Kabupaten Manokwari, begitu juga follow akun Twitter KPU Kabupaten Manokwari dan berkunjung Instagram belum? sudah Bapak. Ya? Sudah. Dan yang paling utama mengunjungi web KPU Kabupaten Manokwari karena di sana kita akan membagikan hal-hal yang berkaitan mungkin kegiatan dari KPU Kabupaten Manokwari sendiri maupun informasi kepemiluan. Oke, sekian dan terima kasih Bapak, mungkin terakhir salam Apa tuh? KPU. Salam KPU melayani. Ulang Bapak. Salam KPU melayani.